bapak saya ampuh. Iki kira-kira sapa sing nyerang aku kok akibat ngriki? Mbah, saya nggak tahu, Mbah. Masa bapak saya ampuh, Mbah? Ampuh tenan. Wah, saya nggak ngerti siapa ya, Mbah. Kabaran nenek. Yakin, Mbah, mau diulangi lagi? Kabaran nenek. Oh, gitu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Unyil, seorang dukun santet sakti dari kota Solo. Walaupun Mbah Unyil bertubuh kecil, konon kesaktian yang dimilikinya sangat luar biasa. Bahkan dengan kesombongannya, sang dukun mengaku lebih hebat dari letusan Gunung Semeru. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun untuk menjalankan misinya terhadap sang dukun bertubuh mungil ini? Dan mampukah Gus Nur Samsun untuk menobatkannya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Ini saya lagi ada di Solo, perbatasan Sukoharjo. Saya mendatangi rumahnya Mbah Unyil. Rumahnya ada di depan situ. Sebelum kita datang ke sana, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Lanjut kita doa al-Qur'an seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Saya Mbah. Saya Alek, Mbah. Alex Bastian Fernandes Van Houten, Mbah. Yo ana lampu barang opo? Orangnya di mana? Nggak ada. Lampu opo to, Le? Ada suaranya, nggak ada orangnya. Di mana orangnya? Di bawah, di bawah. Lah, nah. Banyak. Oh, Oh, ala kowe to, Le. banyak kok. Yakin bener, Gus? Nggak tahu, banyak. Mini banget. Sahabat yang berbahagia, informasi itu disampaikan oleh beberapa warga yang bersilaturahmi dan bercerita kepada Gus Nur Samsun. Warga yang berasal dari kota Solo itu berkata bahwa di daerahnya ada seorang dukun yang sudah cukup lama melakukan praktek perdukunannya. Namanya adalah Mbah Unyil yang juga merupakan sesepuhnya para dukun santet. Sesuai dengan namanya, Mbah Unyil ini ternyata badannya berpostur cukup kecil. Akan tetapi, kesaktian dari Mbah Unyil tidak seperti yang terlihat pada tubuhnya. Walaupun dia bertubuh kecil, namun kesaktian ilmu santetnya sangat luar biasa. Tamu itu mengatakan, ilmu santet Mbah Unyil sangatlah berbahaya dan mengerikan. Saking berbahayanya, santet tersebut bisa menjadikan kurbannya bisa langsung mati dalam waktu hanya 1 malam saja. Ilmu santetnya yang katanya didapatnya dari lereng Gunung Semeru, dikatakannya lebih hebat dari letusan gunung dari daerah Jawa Timur itu. Dan mendengar cerita tamu dari Solo yang demikian itu, Gus Nur Samsun pun menjadi cukup penasaran. Memang sebegitu berbahayanyakah Mbah Unyil, sang dukun mungil dari kota Solo itu? Karena itulah Gus Nur Samsun mempunyai rencana. Ketika datang ke kota Solo, Gus Nur Samsun ingin mendatangi sang dukun Unyil tersebut. Dan waktu itu pun tiba ketika Gus Nur Samsun bersilaturahmi lebaran di kota Solo.
Gus Nur Samsun berusaha meluangkan waktunya untuk menemui sang dukun tersebut. Gus Nur Samsun ingin membuktikan kebenaran informasi yang didengarnya tentang sang dukun itu. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Alek Fernandes van Houten. Dan tujuannya adalah berpura-pura untuk minta tolong melakukan kirim santet. Gus Nur Samsun juga menggunakan strategi bahwa orang yang disantet tersebut adalah nama samaran yang dikatakannya adalah orang tuanya sendiri. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun bertemu dengan sang dukun, dukun itu benar-benar memiliki tubuh yang cukup kecil. Akan tetapi Gus Nur Samsun tidak ingin gegabah. Gus Nur Samsun segera menyampaikan tujuannya, bahwa dia datang adalah untuk meminta tolong melakukan kirim santet. Mendengar tujuan Gus Nur Samsun yang demikian, dukun unyil pun langsung bersedia memenuhi permintaan tolong dari Gus Nur Samsun itu. Namun sang dukun juga berkata, bahwa untuk melakukannya, Gus Nur Samsun harus memberikan uang mahar kepadanya. Lalu berapakah maharnya? Kata Gus Nur Samsun. Tergantung permintaan. Apa orang tersebut hanya dibuat sakit, gila, atau bahkan langsung mati saat itu juga? Gus Nur Samsun kemudian meminta sang dukun untuk melakukan santetnya yang bisa langsung membuat kurbannya mati saat itu juga. Dan mahar yang diminta sang dukun untuk kirim santet mati tersebut adalah 41 juta rupiah. Lalu bagaimanakah aksi heroik Gus Nur Samsun untuk menghentikan sang dukun sakti Mbah Unyil ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Yang penjalukmu ngono. Iya, Mbah. Kowe njaluk kowe butuh ono mahar. Maharnya apa, Mbah? Siji, Heeh. sing langsung mati. Mm-mm. Loro, Apa, Mbah? sing lambean ning amben tok. Maksudnya apa? Hanya bisa tidur di ranjang, di kasur. Satu tok ning amben. Nggak bisa apa-apa. Sing telu langsung mati. Oh, saya pengen orang tua saya mati langsung, Mbah. Langsung mati. Langsung Sing mati. ketelu. Iya. Kuwi Karena mahare larang kowe. maharnya berapa, Mbah? Jangan mahal-mahal, Mbah. Ya kurang kowe 41 41 apa? juta. Alamak, 41 juta. Aduh, Dek. Dompetnya nggak bawa, Dek? Enggak. Coba saya pikirkan dulu ya, Mbah. Ya, pikirin saja. 41 juta, Mbah. Itu langsung mati ya, Mbah? Langsung mati. Ya, langsung aja, Dek. Dek. Mohon maaf, Mbah. Sampai kaget lho, Lele, alon-alon. Mohon maaf, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Nah, ada apa-apa. Gus Nur Samsun pun sepakat dengan permintaan mahar sejumlah 41 juta rupiah itu. Namun Gus Nur Samsun berkata, karena Gus Nur Samsun tidak membawa uang sebanyak itu, Gus Nur Samsun sementara hanya akan memberikan uang mukanya saja. Dan setelah sang dukun selesai menjalankan tugasnya, Gus Nur Samsun akan mengambil uang kekurangannya. Dukun unyil pun sepakat dengan permintaan dari Gus Nur Samsun. Dan tidak ingin menunggu lama, Gus Nur Samsun segera memberikan uang muka sejumlah 2 juta rupiah kepada sang dukun. Setelah menerima uang muka itulah sang dukun segera bersiap untuk menjalankan tugasnya. Sang dukun akan melakukan ritual santetnya tersebut di dalam kamar, dan Gus Nur Samsun diminta untuk menunggunya. Gus Nur Samsun pun menunggu dukun unyil yang melakukan ritual kirim santet itu. Namun ternyata, ritual sang dukun terasa cukup lama. Karena itulah Gus Nur Samsun tidak ingin bersabar lagi. Gus Nur Samsun ingin segera menuntaskan misinya terhadap sang dukun unyil ini. Kita langsung gini aja ya. Ya dah. Kamu sini. Biar kelihatan kamu sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Akbar. Loh, Mbah, kenapa, Mbah? Apa, Mbah? Bapakmu ampuh tenang. Bapak saya ampuh. Kira-kira sapa sing nyerang aku kok mati koyo ngene iki? Wah, saya nggak tahu, Mbah. Masa bapak saya ampuh, Mbah? Ampuh tenang. Wah, saya nggak ngerti siapa ya, Mbah.
balanane neh. Yakin Mbah mau diulangi lagi? Tak balanane neh. Oh gitu. Ini nanti buat yang mau pulang. Kenapa, Mbah? Gak kuat deh. Ora kuat deh. Nggak kuat? Bapakmu jangan ngantuk tenang. Boleh. Gitu, Mbah. Kalau gitu banyak pensiun aja lah, nggak usah jadi dukun. Sebenarnya kowe iki sapa? Siapa, Mbah? Saya, Mbah. Nama saya Alex Sebastian Fernandes bin von Halten. Bapakmu jangan ngantuk tenang. Aku gak iso. Ayah saya ampuh, Mbah. Oh, karena di mana ayah saya ampuh itu punya anak yang luar biasa ampuhnya, Mbah. Jenenge sapa? Siapa? Nama siapa, Mbah? Jenenge bapakmu asli. Nama bapak saya aslinya Bagus Daniel Saputra, Mbah. Terus dia Saputra. Iya, Mbah. Gimana, Mbah? Kok ngos-ngosan Mbahnya? Kenapa, Mbah? Gak iso kuat. Nyantet bapak saya nggak kuat, Mbah? Gak kuat. Oh, nah terus kenapa nggak kuat kok? Ini duitnya saya tarik lagi lah, Mbah. Sampai nggak bisa ternyata. Gak kuat. Wis ampun, makasih bapak. Sebenarnya bapakmu sing paling ampuh dhewe. Enggak, Mbah. Yang paling ampuh itu saya kok, Mbah. Sebenarnya sapa? Saya, Mbah. Nama saya Alex Sebastian Fernandes von Houten. Alex sapa? Alex Sebastian Fernandes von Houten, Mbah. Oh, jangan getak-getak loh, Mbah. Sampai getak-getak ya, wedi aku, Mbah. Kowe dudu Alex. Sebenarnya kowe sapa aku ngerti. Sampai melihat saya siapa, Mbah? Kowe kunti yo. Kok Kunti gimana tuh? Saya bukan Kunti, Mbah. Kunti itu pacar saya, Mbah. Bukan saya. Masa saya laki-laki namanya Kunti? Orang terus nyatane aku ngan bapakmu gak kuat tenagaku nganti ngos-ngosan. Nah. Ini. Berarti Mbahnya nggak hebat. Enggak hebat piye? Dukun sak dunia sing paling ampuh iki yang aku gak ono. Jenenge Mbah Unyil iki gak enak. Bu, sampai namanya ganti saja, Mbah. Namanya Mbah, bukan Mbah Unyil, Mbah Mini. Mbah Mili. Ya, Mbah Mini. Mbah Mili ku bojoku. Oh, Mbah Mini itu bojomu? Heeh. Waduh ini. Mbah Mini bojone Mbah saya. Mili iki bojoku. Tapi wong wis gak enak ning kene. Mati, Mbah. Ora. Lah ning endi? Ning kono wis digondol wong kono. Wis digondol wong. Mbah iki Dewi. Oh, Mbah Dewi. Heeh. Jenenge sapa, Mbah? Mbah Unyil. Mbah Unyil. Heeh. Sekarang ganti Mbah Mini. Ganti Mbah Mili. Iya. Kowe aja macem-macem karo bae. Terima ilmu sakit gini. Ilmumu cek dulu ilmuku. Sak Gunung Semeru. Ilmu sampean sak Gunung Semeru. Iya. Waduh. Dukun sing sak dunia sing paling dhuwur dhewe ilmu iki aku tok. Sampean yang paling hebat sedunia. Heeh. Duh. Tapi kok nyantet bapak saya nggak bisa. Bapakmu jangan ampun tenang. Nah, berarti lebih hebat ayah saya. Oh iya. Iya. Sampean itu jangan sombong, Mbah. Saya itu lebih hebat daripada Mbah Unyil. Saya ini juga dukun, Mbah. Kowe berarti nantang kowe. Enggak, Mbah. Saya enggak nantang, saya cuma ngetes kok. Itu. Tes. Saya itu dukun, Mbah. Kowe kuwi dukun lho. Iya, saya dukun. Abul. Ilmumu lho. Ilmumu jek sajenti aku le. Yen kowe maca-maca dukun lawan bae sik. Nah, kenapa lawan Mbahnya? Kenapa harus melawan Mbahnya? Yen kok kowe mah bener-bener dukun. Ayo, Mbah. Oh, kowe nantang yo. Enggak, Mbah. Saya Ayo, ini, ini. saya enggak nantang, Mbah. Iki Monggo, Ger. Lungguh. biar begitu. Karepmu mau teko ning mrene iki arep njaluk apa? Saya dukunnya, Mbah. Sampai jadi tamu saya. Iya. Sampean kesini cari apa? Aku gak boleh apa-apa. Iki ning omahku aja gawe untran-untran sampean, aja gawe dolanan sampean. Sing kleru kuwi kowe yo. Nah, kenapa kok kleru, Mbah? Tamune iki kowe. Aku dukune. Lah kowe kok malah lunggone kono kuwi lunggane sapa? Sekarang sweet yo. Siapa yang menang berarti cocok yang jadi tuan rumah. Ayo.
Aku baca dolanan kali. Nggak, gimana? Baik baca dolanan. Lah gimana sih Mbah? Sampean itu udah mini kecil, jadi dukun gak pantas Mbah. Itu, udah. Tapi Sampean ada perlu sama saya? Kalau ada perlu duduk yang manis. aku gak ada perlu. Lah terus maunya apa? Mbahnya maunya apa? Mbahnya. Tole ini maunya apa? Hah? Aku Maunya apa? gak mau apa-apa. Kok nggak mau apa-apa? Gimana? Saya mau ritual dulu, boleh? Ritual kiku. Itu lagi aku. Iya. Kok kiku kok bengi? Lah ini sudah bengi. Ya Dek, Cudek. Ini baru jam 11. Coba itu, tanya sama Cudek itu, teman saya itu. Hah? Apa? Sampai kok main pukul-pukul? Woh. Sini. Sini Bang, ayo serang saya. Tak gintung. Makanya. Ali. Mantra apa kayak gitu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mana ilmumu? Belum pungkasan. Weh, macem-macem. Silakan. Kita sambil santai ya. Kita bermain-main dulu. Mana ilmu sampean katanya sakti paling hebat di dunia ini, setinggi gunung apa tadi Semeru atau apa? Mana ilmunya? Ayo. Mana? Alah bangun. Sampean kan katanya pengen tahu orang yang hebat. Tak kasih tahu sini. Sini, bangun. Tunjukkan ilmu yang paling tinggi. Mana? Mana ilmu yang paling tinggi? Weh, begitu saya juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahyo, akum cahyo mulia sifatin nurku yuna Muhammad lupa pada jangan saya dan kesal saya dengan sabtu saya Allah berkata lima Allah la quwwata illa billah. Gimana? Masih kuat nggak? Masih kuat nggak? Hah? Gak kuat aku. Buang ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean itu sudah nggak bener. Solo ini juga asal muasal darahku. Getihku kuwi asline ya saka Solo. Sampean kudu tobat. Gak usah dolanan koyo ngene meneh. Nggak baik jadi dukun santet itu nggak baik. Iya ngono kuwi. Tobat gelem ra tobat. Nak ora gelem tak gawe lumpuh iku sampean. Pilih salah siji, tobat atau lumpuh. Aku pengen tobat wae. Bener. Tobat wae aku. Tapi ojo nggo pakaian-pakaian ngene iki lho ya. Ya wis. Ojo dukun-dukun maning lho ya. Hah? Iya. Janji ya. Janji aku. Saiki aku arep ngucap sampai ngetuki ucapanku ya. Aku ngetutnya ucapan. Ya. Heeh. Saiki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Nah, sampean wis masuk Islam, ngene iki Kak, sampean kudu salat. Ngono ya. Ayo, sampean kudu belajar ning masjid, ning musala, kumpul karo wong apik-apik. Aja kumpul karo dukun-dukun. Nak sampean kumpul karo dukun dadine dukun. Ngono ya. Ya. Nyembah gak usah ning punden-punden. Sampai nyembah kudu ning Gusti Allah, ya. Paham? Paham ra? Yes, lungguh. Iya. Wes. Sampean belajar dukun itu udah berapa lama? Hah? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Iya. Sampean bojomu digondol sapa? Digondol wong akeh. Nah, bojone sampean digondol wong akeh. Heeh. Terus iku sadurunge dadi dukun apa sesudah jadi dukun? Wis dadi dukun. Lah kenapa kok bojone sampean melu wong akeh? Berarti bojone sampean lonte. Yo lonte yo dengke. Yo gengke yo lonte.